Salam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus. Hidup kita adalah sebuah pengembaraan sementara di dunia ini. Seperti yang kita ketahui sebagai warga Getoraja, bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 26 September 2021, hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Pelikarta, Pendeta Getoraja yang diberi Tuhan talenta khusus menciptakan lagu-lagu rohani, dan dalam usianya yang masih relatif muda dan dalam perjuangan melawan sakit penyakit, masih menyempatkan menciptakan lagu yang berjudul Cukuplah Sudah. Ya, sudahlah. Sampai di sini Tuhan mengizinkan berkelana di bumi ini. Inilah lagu terakhir koresan pena dari hambanya. Dan baik bila kita kembali mendengarkan lagu ini. Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini. Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Cukuplah sudah, bila memang Dikau mau panggil. Terima kasih Tuhan, sejauh ini sudah menemaniku. Aku bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam hidupku. Aku bersyukur untuk setiap kesempatan yang telah Kau beri. Tiada alasan bagiku untuk tak bernyanyi dan bersyukur, walau saat ini separuh hidupku telah Kau tarik pulang. Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini. Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Cukuplah sudah, bila memang Dikau mau panggil. Terima kasih Tuhan, sejauh ini sudah menemaniku. Terima kasih Tuhan, sejauh ini sudah menemaniku. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Firman-Mu sumber kekuatan di segala keadaan, penuntun di segala waktu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar dengan firman Tuhan yang akan kami baca, dimampukan untuk menghayatinya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul, Tetap Bernyanyi Walau Dalam Derita. Diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13. Jika ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saudara, bisa kita mengatakan bahwa gereja sebagai satu persekutuan yang baru adalah komunitas yang bernyanyi. Dalam suka maupun dalam duka, gereja selalu mengungkapkan setiap keadaannya bisa dengan lagu-lagu, nyanyian, dan doa. Dan saudara, Yakobus yang mengingatkan kepada jemaat yang ada di perantauan atau jemaat diaspora, mengingatkan bahwa setiap orang tidak mengalami penderitaan pada waktu yang bersamaan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Allah mengimbangi kehidupan kita dengan penderitaan dan kegembiraan. Dan orang Kristen yang dewasa dalam iman mengetahui bagaimana bernyanyi di saat ia menderita atau sakit. Tidak hanya bisa bernyanyi setelah kesulitan berlalu. Allah dapat memberikan nyanyian pujian di waktu malam, seperti ketika Ayub dalam penderitaannya. Kita bisa baca dalam Ayub pasal 35 ayat 10. Juga kita bisa mengingat kembali dalam Kisah Rasul 16 ayat 25. Pada saat tengah malam dalam penjara di Filipi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan kuasa Allah nyata di sana. Berdoa dan bernyanyi merupakan bagian ibadah yang penting dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga seharusnya menjadi bagian yang penting bagi kita, seperti jemaat mula-mula. Nyanyian kita seharusnya menjadi penyataan kehidupan rohani kita yang dalam. Puji-pujian orang percaya harus dengan akal budi. Kita bisa baca itu dalam pertama Korintus pasal 14 ayat 15. Dan bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulut atau pikiran yang tak berarti. Puji-pujian kita harus keluar dari hati. Efesus 5 ayat 19. Dan terlebih lagi, puji-pujian atau doa kita digerakkan oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Puji-pujian dan nyanyian orang Kristen harus didasarkan pada firman Allah. Di dalam lagu dan nyanyian, kita bisa mencerahkan kepada Tuhan doa-doa dan harapan-harapan kita. Dan karena itu, bernyanyilah dan berdoalah selagi masih ada waktu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami untuk tetap berdoa dan bernyanyi walau sakit. Berdoa dan bernyanyi walau dalam derita. Berdoa dan bernyanyi pun dikala kami menikmati sukacita. Terima kasih untuk iman yang Tuhan tumbuhkan dalam suka maupun dalam duka. Iman yang Tuhan tumbuhkan melalui karya-karya kami setiap hari. Kami berdoa kiranya hari ini, hari yang telah kami lewati dalam sejumlah perjuangan dan karya kami, terkhusus berjuang membesarkan anak-anak cucu kami, berjuang dalam karir kami, dan ada kami yang sedang berjuang dalam sakit dan juga dalam menghadapi duka cita. Sayangi kami ya Tuhan hingga malam ini. Lindungi kami hingga besok pagi berjumpa dengan fajar yang baru. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan berkenanlah kiranya yang berkati kami semuanya. Dan karena itu Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, bukalah hati dan kehidupan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.